Assalamualaikum Ibu. Iya, waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya Ibu. Silakan duduk sini. Terima kasih Bu. Duduk senyamannya aja. Ya Bu. Dengan nak siapa? Dengan Nak Salwa Ibu dari kelas 91. Oh, jadi nak siapa yang semalam bikin janji mau ini ya cerita sama ibu ya? Iya Ibu. Jadi saya mau cerita ke Ibu. Kata teman saya kalau ke Ibu itu bisa boleh cerita-cerita gitu Bu. Oh ya, itu namanya konseling ya. Iya. Oke, jadi nak Salwa mau melakukan konseling sama ibu. Iya. Sebelumnya apa nak Salwa sudah pernah konseling? Belum Ibu. Oke, ibu jelasin sedikit ya. Jadi konseling itu adalah layanan yang diberikan oleh guru BK yaitu ibu di sini kepada peserta didik di sini untuk Salwa sebagai konseling untuk membantu Salwa agar bisa mandiri mengatasi masalah yang sedang Salwa hadapi. Lalu dalam konseling ini ada asas-asas nih, ada asas kerahasiaan, kesukarelaaan, keterbukaan, dan banyak sebagainya. Nah, untuk asas ini nantinya apabila dalam Salwa menceritakan masalah Salwa dan menyampaikan informasi mengenai apapun hal yang ada di diri Salwa itu akan dijaga kerahasiaannya supaya tidak menyebar dan ibu juga tidak akan memberitahukannya ke siapapun tanpa persetujuan Nak Salwa karena Nak Salwa datang ke sini secara sukarela, jadi diharapkan dalam bercerita nanti Nak Salwa sukarela dan terbuka kepada ibu untuk menceritakan secara lebih detail apa masalah yang sedang Nak Salwa hadapi. Apakah mengerti? Iya Bu, paham Ibu. Oke, karena Nak Salwa sudah paham, lalu dalam melakukan konseling ini ada yang namanya kontrak waktu ya. Jadi kita akan melakukan konseling selama kurang lebih 30 menit. Jadi diharapkan nanti dalam waktu 30 menit ini kita bisa memanfaatkan waktu untuk bisa membantu Salwa mengatasi dan mencari solusi untuk permasalahan Salwa. Oke, kalau sekarang apakah sudah siap? Sudah siap Ibu. Oke, karena Nak Salwa sudah siap, silahkan untuk Nak Salwa bercerita sesantai mungkin, sefleksibel Nak Salwa saja mau bagaimana cerita, Ibu akan dengarkan. Jadi Bu, saya akhir-akhir ini itu Bu, jadi aku sering terlambat Bu sekolah. Terus saya itu jadi suka bangun kesiangan Bu. Terus beberapa waktu ini saya juga jadi kayak suka telat ngumpul tugas Bu, jadi dimarahin sama guru. Oke, jadi akhir-akhir ini Nak Salwa itu mengerjakan sesuatu seringnya telat gitu ya? Iya. Telat bangun tidur, telat ke sekolah, telat mengerjakan tugas. Jadi sebelum-sebelumnya apakah Nak Salwa pernah mengalami hal ini juga? Sebelum-sebelumnya itu pernah, tapi mungkin nggak sesering sekarang Bu. Dulu mungkin sesekali aja. Untuk sekarang intensitasnya sangat sering gitu ya? Iya Ibu. Oke, kalau apakah Nak Salwa tahu apa yang menyebabkan Nak Salwa itu bisa telat dalam berbagai hal? Kalau kesiangan sekolah atau terlambat sekolah bangun siang itu Bu, mungkin karena saya juga tidurnya malam Bu, jadi sering tidur malam. Salwa sering tidur malam, itu Salwa tidur malamnya karena ngerjain tugas atau karena ada kegiatan lain gitu? Iya Bu, jadi saya itu kalau ngerjain tugas nggak bisa sekali gitu loh Bu, jadi saya itu ngerjain tugas sampai benar-benar harus sempurna Bu menurut saya. Kalau salah dikit saya hapus, saya ulang lagi dari awal. Terus kalau ada tugas yang saya rasa kurang, pokoknya harus saya benerin sampai benar-benar bagus dan sempurna gitu Bu. Oke, jadi Nak Salwa ini tipe anak yang perfeksionis ya, harus bagus, harus sempurna gitu. Jadi karena mengerjakan satu tugas, yang lain itu jadi tertinggal gitu. Iya Ibu. Dan jadi waktunya tuh kurang untuk mengerjakan tugas. Iya Ibu. Jadi kalau ngerjain tugas itu kan saya kayak kemarin Bu ya, saya ngerjain tugas itu padahal sudah selesai, sudah hampir selesai, tapi saya merasa kurang, jadi saya ulangi lagi dari awal. Terus sudah saya kerjain lagi, mungkin ada salah dikit atau beda dari yang temen, jadi saya ulang lagi Bu. Sampai akhirnya deadline pengumpulan tugasnya itu
udah ini Bu, udah lewat gitu, jadi sampai nggak kekumpul tugasnya tadi karena saya ulang terus. Oke, jadi karena Nak Salwa tadi sering mengulang-ulang, jadi waktu yang dibutuhkan itu kurang gitu ya mengerjakan tugas. Lalu kebiasaan Nak Salwa untuk mengerjakan tugas seperti ini, apakah baru akhir-akhir ini, apa Nak Salwa itu memang sudah dari dulu orangnya itu perfeksionis? Dulu itu mungkin sudah mulai ada Bu ya, tapi mungkin nggak sesering sekarang. Kalau dulu itu mungkin 1, 2 mata pelajaran aja. Terus saya itu sebenarnya ambisi mau masuk SMA favorit kan nilainya harus bagus ya Bu. Nah, jadi saya mengejar biar nilai saya itu bagus Bu di semua mata pelajaran. Bagus ya. Jadi Nak Salwa itu ingin semua pelajaran itu perfect gitu ya, karena ada tujuan yang ingin dicapai. Lalu sekarang Nak Salwa itu ingin berubah agar bisa memanfaatkan waktu lebih baik gitu ya. Iya Bu, saya ingin nggak telat lagi, pokoknya ingin berubah deh Bu. Oke, jadi Nak Salwa itu ingin mengubah kebiasaan Nak Salwa yang sangat perfeksionis supaya bisa lebih memanfaatkan waktu gitu. Jadi dalam skala 1 sampai 10, seberapa perfeksionis Nak Salwa menurut Nak Salwa? Kalau dari 1 sampai 10 mungkin di skala 8 Ibu. Oke, Nak Salwa berada di skala 8 ya, berarti masih ada kemungkinan Nak Salwa itu bisa untuk memperbaiki keperfeksionisan Nak Salwa gitu ya. Jadi yang Nak Salwa inginkan itu mengubah kebiasaan perfeksionis itu agar menjadi bisa biasa saja dan menerima apa yang terjadi. Apakah Nak Salwa sudah pernah memikirkan keinginan untuk berubah itu bagaimana? Jadi sudah pernah Bu berpikir untuk berubah biar nggak terlalu perfect dalam ngerjain sesuatu itu ya Bu. Cuma saya itu bingung Bu, gimana caranya. Jadi Nak Salwa belum tahu. Oke, kalau misal nih, seandainya Nak Salwa itu tidak dalam posisi dengan kebiasaan perfeksionis yang sangat tinggi, kira-kira apa yang dia akan dilakukan untuk mengerjakan tugasnya? Mungkin kalau nggak dalam keadaan ingin perfect menjadi tugas yang perfect, mungkin saya lebih bisa memanfaatkan waktu saya Bu. Bisa istirahat, saya bisa nonton drakor ya Bu, terus saya bisa main sama teman. Jadi kebiasaan saya untuk perfect dalam mengerjain tugas ini memang menghabiskan waktu saya banget. Oke, jadi dengan anggapan jika Salwa tadi bisa nih tidak mengerjakan tugas dengan sangat perfeksionis, dengan mengerjakan tugas dengan biasa namun sempurna, itu Salwa bisa memanfaatkan waktu dengan baik, bisa menonton drama gitu kan ya. Seandainya ibu memiliki bola biji gitu, bola pengabul keinginan atau harapan seperti apa yang ingin Nak Salwa wujudkan untuk mengubah kebiasaan Nak Salwa itu supaya tidak telat lagi, supaya bisa mengerjakan tugas dengan bagus tapi nggak seperfeksionis Nak Salwa sekarang gitu. Jadi saya itu pengennya ngerjain pengen punya harapan saya itu ngerjain tugas dengan bagus, tapi nggak perlu seperfect itu Bu. Mungkin itu aja. Saya nggak mau dibebani lagi dengan tekanan untuk perfect itu Bu, karena memang setelah saya mengerjakan tugas dengan harus perfect ini Bu, itu tuh kadang bikin saya kepikiran, kalau lagi makan suka kepikiran gitu. Itu memang menekan buat saya jadi stres gitu Bu. Oke, jadi Nak Salwa sudah mengungkapkan harapan Nak Salwa ya. Lalu apakah Nak Salwa tahu bagaimana cara mewujudkan keinginan Nak Salwa itu? Kalau dari saya pikir Bu, kalau ingin mewujudkan itu yang
jelas saya harus berhenti untuk terlalu memperhatikan detail tentang sesuatu, terus harus berhenti untuk memikirkan hal-hal yang tidak perlu, jangan lihat tugas temen gitu ya Bu. Mungkin itu aja Bu yang saya bisa pikirin. Oke, jadi dari solusi Nak Salwa tadi itu, Nak Salwa akan berhenti memikirkan detail-detail jawaban gitu, dan juga tidak terlalu fokus dengan jawaban teman. Jadi tidak menghabiskan waktu di satu tugas gitu ya. Mungkin Nak Salwa juga bisa, selain itu Nak Salwa itu mengubah sedikit pola pikir Nak Salwa gitu ya. Memperhatikan detail itu bagus dan sangat penting untuk dilakukan jika mau jalan tugas. Namun kalau dilihat berulang-ulang nanti kita takutnya kan berpikir ke ini benar atau enggak gitu kan. Nah, jadi ada baiknya seperti dilihat sekali 2 kali gitu, tidak terus-terus. Mungkin Asma sudah pernah berpikir begitu tapi belum pernah untuk diterapkan gitu ya. Iya Ibu. Oke. Kalau begitu Nak Salwa kira-kira apakah akan segera menerapkan cara tersebut untuk mengatasi masalah-masalah? Ya Bu, jadi saya berpikir untuk menerapkan solusi yang sudah kita bahas tadi itu Bu. Mungkin dimulai dari hari ini ya Bu, karena besok juga udah ada tugas lagi. Kalau begitu sudah seberapa niat dan yakin Nak Salwa mau menerapkan cara itu supaya Nak Salwa konsisten untuk menerapkan cara tersebut? Mungkin seberapa itu, mungkin saat ini masih 70% saya itu memang punya kemampuan kuat. Tapi saya masih takut kalau saya nanti itu berpikiran lain gitu dalam mengerjakan. Karena ini kan memang baru rencana saya. Iya, di awal sana. Jadi karena Nak Salwa juga sudah berbicara kepada ibu kan, jadi semoga nanti Nak Salwa bisa konsisten untuk menjalankan dan menerapkan cara tersebut dan juga supaya nantinya tidak menimbulkan dampak seperti Nak Salwa tadi bangun kesiangan, tugasnya telat tumpuk, tak masuk sekolah gitu ya. Semoga Nak Salwa nanti kembali seperti dulu yang bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Baik Ibu, terima kasih ya Bu udah mau dengerin cerita Salwa ya Bu. Ya, Ibu juga terima kasih ya karena Nak Salwa itu sudah bersedia untuk membuka diri kepada Ibu gitu. Baik Ibu, mungkin saya mau izin keluar dulu ya Bu, karena udah mau masuk. Terima kasih ya Nak Salwa. Ibu saya terima kasih Bu. Iya, sampai jumpa lagi. Ya Ibu.